Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Faiz dan ada Nurul. Faiz ini harus di belakang hurufnya dipanggil dengan huruf Z. Faiz, ya Faiz. Agak sedikit panjang itu ya Faiz ya. Faiz berasal dari daerah mana? Dari Padang. Saya berasal dari Padang. Dari Padang. Iya. Dari Padang. Sekolah asalnya Sekolah asal itu dari SMA Semen Padang. Semen Padang. Minat di DKV? Oh, minatnya. Ya. Oh, karena saya ini senang ngedit, mendesain dan melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Yang kayak belum pernah saya lakukan, saya coba. Ini singkat tentang si Faiz. Kemudian juga ada Nurul. Nurul juga berasal dari Padang. Agam, Nurul dari Agam. Kebetulan Nurul ini siswa dari Pak Ade, Julius Ade Putra. Julius Ade Putra. Dan Pak Julius Ade Putra menyarankan Nurul masuk ke DKV. Ya. Saya takutnya Nurul ini menjadi sebuah keterpaksaan bahwa masuk ke DKV ini bukan karena dorongannya sendiri, karena ada keterpaksaan dari guru atau dari pendapat orang lain. Nah, saya mau bagaimana Nurul ini menjelaskan memang ini adalah sebuah keinginan yang memang dari hati nurani atau dari hati kecilnya. Bagaimana Nurul bisa menjelaskan tentang bagaimana keinginan itu masuk ke DKV. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani, panggilannya Nurul. Jadi sebenarnya DKV, Desain Komunikasi Visual, itu tuh bukan sepenuhnya saran dari guru saya, yang dimana guru saya itu berasal dari UNP juga, Pendidikan Seni Rupa. Tapi di sisi lain saya juga mempunyai niat untuk mengambil DKV. Karena waktu dari TK, sejujurnya Pak, saya tuh enggak terlalu suka menggambar. Karena gambar saya tuh misalnya satu gambar kan. Ada objek, misalnya gajah, ada pohon, air terjun. Itu tuh saya gambar satu warna. Jadi enggak tertarik awalnya. Kemudian terakhir itu waktu kelas 1 kelas 7, saya bertemu dengan Pak Julius, yang dimana waktu dia pertama kali mengajar bagaimana konsep sebuah lukisan, titik, garis, gambar itu terbentuk, saya merasa tertarik gitu. Dan dari situlah minat saya tuh, oh saya suka menggambar gitu Pak. Alasan inti masuk DKV itu karena waktu kelas 12, saya kan bingung mau ambil DKV atau pendidikan seni rupa. Nah, Pak Ju ini menyarankan saya untuk mengambil seni rupa saja, karena saya itu memang suka melukis dari kelas 7. Dan Pak Ju pun pernah bilang pada saya kan, kamu nanti jadi murid saya ya gitu kan. Nanti kita buat lukisan, terus dipamerankan gitu kan. Cuman belum sempat Pak, apakah saya harus mengambil DKV atau pendidikan seni rupa? Ya udahlah, jalan aja dulu kata ayah saya, gitu Pak. Ya, banyak itu rintangan, kemudian juga banyak cerita, sehingga hadir sebuah kesepakatan di dirinya Nurul untuk mengambil keputusan bahwa keputusan ini menjadi sebuah tanggung jawab, yang mana keputusan ini tanggung jawab yang memang harus diselesaikan tentunya, supaya kepercayaan dan keyakinan dari orang tua bisa dirubah. Ya, karena pandangan dari orang tua di bidang seni agak sedikit miris terhadap pekerjaan. Padahal orang seni itu bisa menghadirkan pekerjaan untuk orang lain. Ya mungkin banyak orang-orang seni yang tampak ura-uraan, tapi dia tidak seperti itu yang ada di dalam dirinya atau dalam penghasilannya. Tidak ura-uraan atau tidak seperti apa yang ada secara penglihatan kita.
Ya. Nah, itu panjang lebar sehingga motivasi itu terbangun yang memang yakin bahwa di prodi DKV ini bisa menghasilkan sebuah pekerjaan atau menghadirkan lapangan pekerjaan yang memang menyesuaikan dengan keinginan atau kesukaan atau juga selera dari Nurul. Nah, kalau Faiz, nah, Faiz ini harus sedikit panjang Z-nya. Faiz ada dorongan dari saudara, atau ada dorongan dari orang tua, atau ada dorongan dari siapapun sampai ke semut kecil yang ada di tanah untuk masuk ke prodi DKV ini. Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendengarkan dari mana ini Faiz ambil keputusan sehingga Faiz mengambil DKV ini. Dan mungkin dari penjelasan Faiz, teman-teman yang belum dapat kuliah, dia mempunyai keinginan kuliah di DKV di Seni Rupa Universitas Negeri Padang ini. Bisa Faiz jelaskan? Ya, oke, Faiz. Oke, baik. Tadi dari pertanyaan Bapak tadi kan itu masuk DKV itu ada kayak dorongan tuh dari orang tua atau orang lain kan. Nah, itu dari diri sendiri aja. Iya. Soalnya apa ya? Dari kecil dulu suka gambar emang. Gambar tiap ada kelihatan gambar di internet itu langsung gambar itu. Aku suka kayak ngopi-ngopi gitu, gambar sama gambar di sedetail mungkin. Besok aku tempel semua tuh di dinding, sampai satu dinding rumah full sama gambar. Itu orang tua langsung. Nah, kayak serem aja. Ada gambar-gambar semua banyak sama di dinding kan. Nah, soalnya dari kecil tuh udah kelihatan tuh potensialnya. Tapi waktu SMP karena aku kayaknya banyak nge-skip tugas, jadi tugas tuh pernah numpuk-numpuk, jadi aku nggak ada lagi gambar-gambar gitu. Aku fokus sama itu akademis ya. Sampai SMA aku skill gambarku udah nggak kuasah lagi. Waktu SMA aku ditanya tuh, nanti mau kuliah mau apa? Aku dulu tuh belum ada mau kuliah apa ya. Terus orang tua bilang, ini suka ya apa? Aku pikir-pikir lagi kayak masa lalu. Aku dulu yang paling ku senangi itu apa? Gambar, ngedit, bikin sesuatu yang berkreasi yang baru gitu. Nah, itu ya kreativitas. Itu doang yang kayak senang itu. Langsung tuh aku cari-cari tuh yang berhubungan dengan kayak gitu, kayak gambar atau editing itu apa tuh? Kata itu di internet bilangnya DKV. Ya, DKV. Tapi emang sebenarnya pengen niatnya sendiri, emang mau cari tempat itu. Jadi karena tahu DKV itu tempat yang bagus kan, cobalah itu riset belajar diri kan, belajar lagi editing gambar, coba lagi hidupin lagi ilmu yang lama itu. Nah, akhirnya waktu udah mau masa-masa itu kan aku tuh sempat masuk eligible SNBP. Situ aku disuruh bikin karya atau bikin gambar kan. Nah, situ tuh aku coba lagi tuangin lagi tuh ilmu-ilmuku yang lama-lama itu. Tapi ya yang menyerah, tetap ikutin aja kata hati. Ya pengen itu ya ambil aja. Jangan terpengaruh bagaimana orang menilai kita, karena kedepannya bagaimana kita itu tentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, jadi kita ambil kesimpulan ini. Jadi sesuatu yang memang itu adalah kehendak hati nurani kita, tentu apa yang akan kita langkahi atau apa yang kita jalani, dia menjadi pilihan yang memang dari hati nurani itu tadi. Dan pasti ketika pilihan itu hadir dari hati nurani, dia akan sesuai dengan selera, dia akan tuntas untuk dikerjakan, dan dia akan enjoy untuk menjalaninya. Dan mudah-mudahan dari apa keinginan itu bisa tercapai, bisa menjadi impian yang mungkin dulu tidak terbayangkan, tapi menjadi kenyataan yang luar biasa. Di DKV ini bisa menjadikan sesuatu yang berbeda tentunya dalam pilihan-pilihan yang memang nanti akan kita dalami sesuai dengan
kompetensi diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.